Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas Prakarya. Bapak ucapkan pada kalian semua siswa dan siswi kelas 8 SMPN 1 Ngabang. Back to school. Ya, kita kembali ke sekolah. Kita sekarang sudah mulai pembelajaran dan memasuki minggu-minggu efektif untuk belajar. Walaupun sekarang saat ini sistemnya masih daring, tapi ya tidak apa-apa daripada kita tidak belajar sama sekali kan. Baiklah, agenda yang akan kita bahas pada pertemuan pertama hari ini ada dua, yaitu perkenalan dan pengenalan materi. Tak kenal maka tak sayang, begitu bunyi pepatah yang sangat terkenal. Oleh karena itu, maka izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri sebelum memulai pelajaran pada hari ini, karena Bapak adalah guru baru di sekolah ini. Langsung saja, nama Bapak adalah Winanjar Mulyo Utomo. Kalian bisa panggil Bapak dengan panggilan Pak Anjar. Untuk informasi lain bisa dilihat pada keterangan yang ada di layar kalian. Ada fotonya juga di situ dan ada peribahasa yang kita sebut tadi. Kemudian, selama masa pandemi ini, pembelajaran masih akan dilaksanakan secara online. Kita belum bisa bertemu atau bertatap muka di kelas. Oleh karena itu, Bapak berharap kalian tetap semangat dalam belajar dan selalu mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar terhindar dari bahaya virus COVID-19. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas alias di rumah saja. Jangan keluar jika tidak ada keperluan yang mendesak. Baik, langsung saja kita akan mulai pertemuan kita pada hari ini, pertemuan pertama. Sebelum memulai lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu mata pelajaran prakarya. Mungkin kalian sudah pernah belajar, karena kalian sudah kelas 8, tentunya pasti kalian sudah pernah belajar sebelumnya tentang mata pelajaran prakarya. Jadi Bapak hanya akan sedikit mengingatkan kembali supaya pikirannya refresh lagi, karena kita juga sudah lama libur. Baik, pendidikan prakarya merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan menanamkan jiwa, sikap, dan etika wirausaha kepada peserta didik, memberikan bekal pengetahuan tentang kewirausahaan, dan memiliki keterampilan tangan untuk modal peserta didik membuka usaha. Nah, di dalam pengertian mata pelajaran prakarya tadi ada dibahas tentang wirausaha. Apa sih itu wirausaha? Jadi wirausaha itu adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, mengambil resiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut guna meraih keuntungan. Nah, tujuannya adalah untuk meraih keuntungan. Nah, pelaku dari wirausaha ini disebut juga dengan pengusaha. Nah, sudah ada bayangan apa itu pengusaha? Mungkin kalian punya image masing-masing atau gambaran masing-masing bagaimana sosok seorang pengusaha itu. Nah, biasanya pada umumnya atau yang biasanya kita ketahui, pengusaha itu biasanya adalah seorang yang memiliki usaha sendiri, tidak bekerja pada suatu, misalnya contohnya dia tidak terikat di dalam pekerjaannya, dia yang memiliki usaha itu, dan biasanya dia sukses. Dan apabila pengusaha itu sukses, makanya biasanya ia dapat dipastikan kaya. Nah, itu ya. Sorry tadi penjelasan agak berputar-putar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran prakarya, kalian bisa mempunyai keterampilan dasar yang bisa digunakan untuk membuat suatu usaha. Nah, siapa tahu nanti dengan belajar prakarya ini kalian dapat menjadi seorang pengusaha. Amin ya. Oke, kita lanjut. Apa tujuan dari mata pelajaran prakarya? Tujuan dari mata pelajaran prakarya adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri pada siswa melalui produk yang dihasilkan sendiri. Nah, produk yang dihasilkan sendiri, nah itu kata kuncinya. Nah, jadi dengan pelajaran prakarya ini, kalian nantinya diharapkan akan dapat menghasilkan sebuah produk yang dapat kalian hasilkan sendiri dan dapat kalian gunakan untuk membuka sebuah usaha. Nah, seperti itu. Nah,
Oh iya, Bapak lupa tadi menyampaikan sebelumnya. Bapak minta maaf nanti apabila di rekaman video ini terdapat bunyi-bunyian aneh atau apa, karena Bapak menggunakan alat seadanya yang ada di rumah, karena Bapak mengajarnya dari rumah ini. Jadi pun ya seperti inilah, tapi nanti akan Bapak usahakan agar suaranya dapat didengar dengan baik. Kemudian kita lanjut materi pada semester ini. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada semester ini? Jadi mata pelajaran prakarya itu pasti hanya ada 4 bab biasanya di satu semester. Jadi masing-masing bab itu ada temanya masing-masing. Yang pertama ada kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Nah, untuk bab 1 biasanya dimulai dari kerajinan. Nah, untuk materi kelas 8 semester ganjil yang akan dipelajari adalah kerajinan dari limbah organik. Nah, yang kedua adalah bab rekayasa, yaitu produk penghasil bunyi dan gerak bersumber arus listrik DC. Yang ketiga ada bab budidaya, yaitu budidaya ikan konsumsi. Dan yang terakhir ada bab pengolahan, yaitu pengolahan bahan pangan serealia dan umbi. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas sedikit demi sedikit gambaran umum mengenai materi-materi yang akan kita pelajari pada semester ini. Yang pertama bab 1 kerajinan, dengan materi kerajinan dari limbah organik. Nah, mungkin kalian bisa lihat di sini ada gambar-gambar beberapa. Yang pertama ada gambar kerajinan yang terbuat dari tempurung kelapa, dan yang kedua ada kerajinan yang terbuat dari daun kelapa. Nah, apa itu limbah? Apa itu organik? Nah, limbah itu adalah hasil pembuangan, biasa juga kita sebut sebagai sampah. Nah, sedangkan organik adalah sedangkan organik adalah segala sesuatu yang hidup, contohnya tumbuhan ataupun hewan dan lain-lain. Nah, limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup, seperti limbah yang berasal dari kelapa ini, yaitu berasal dari tumbuhan kelapa. Nah, tumbuhan kelapa itu dapat banyak sekali dimanfaatkan, baik dari buahnya, kemudian dari tempurungnya atau limbahnya tadi untuk dijadikan hasil kerajinan. Nah, seperti di atas itu adalah contohnya yang terbuat dari tempurung kelapa. Selanjutnya, bab 2 yaitu rekayasa, produk penghasil bunyi dan gerak bersumber arus listrik DC. Nah, ini nanti kita akan membuat sebuah produk atau sebuah eksperimen di mana nanti kita akan belajar sedikit mengenai kelistrikan di sini, tapi tidak membahas secara mendalam. Tapi di sini juga listrik yang akan kita gunakan yaitu listrik DC atau direct current. Adalah arus yang mengalir satu arah, di mana aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Contohnya adalah baterai. Nah, jadi nanti kita akan membuat produk yang dapat menghasilkan bunyi dan gerak dengan ditenagai baterai atau aki atau yang lain. Tapi sepertinya yang akan kita gunakan adalah baterai karena tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Kemudian lanjut ke bab 3, budidaya. Nah, ini lumayan asik nih, budidaya, yaitu yang akan kita budidayakan yaitu ikan konsumsi. Nah, ikan yang dapat dimakan atau ikan yang bisa kita konsumsi. Nanti akan kita bahas lebih detail di bab 3, yaitu bab mengenai budidaya. Ikan apa saja sih yang bisa kita konsumsi? Ikan apa saja sih yang memiliki nilai jual, yang dapat dibudidayakan, yang laku di pasaran? Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu bab 4 adalah bab pengolahan. Di bab pengolahan ini kita akan membahas materi mengenai pengolahan bahan pangan serealia dan umbi. Ya, mungkin kalian agak bingung apa itu serealia, apa itu umbi. Sepertinya agak asing mungkin bagi yang belum pernah mendengar. Nah, serealia itu dikenal juga sebagai sereal atau biji-bijian. Adalah sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat. Nah, sedangkan umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Nah, itu penjelasan sedikit mengenai serealia dan umbi. Nah, di bab ini nanti kita akan membahas mengenai
bagaimana cara mengolah pangan yang berasal dari biji-bijian seperti biji kedelai, kemudian biji kacang dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang umbi itu contohnya seperti kentang, ubi dan lain-lain. Nah, sudah masuk bab 4, bab yang terakhir. Sepertinya sudah cukup penjelasan Bapak untuk pertemuan pertama kali ini. Kita tidak perlu membahas terlalu banyak karena ini hanya untuk mengulang kembali sebelum memasuki materi selanjutnya. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang bab 1 yang tadi, yang pertama. Sampai di sini dulu. Apabila nanti terdapat pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan hubungi Bapak melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera di grup masing-masing. Bapak akhiri, sekian dan terima kasih.